Selamat malam, perkenalkan nama saya Diana Elizabeth Arwan dengan NIM 0542264313. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tugas administrasi server saya ya sebagai berikut. Oke, pada praktikum ini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi FTP server menggunakan FS FTPD atau Very Secure FTP Diamond pada sistem operasi CentOS 7. FTP atau File Transfer Protocol ini merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan transfer data dan file antara komputer klien dan server melalui jaringan TCP/IP. Dengan menggunakan layanan FTP, proses upload dan download file dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur ya di sini. FSFTPD dikarenakan memiliki performa yang ringan, stabil, mudah konfigurasi, serta memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan layanan FTP lainnya. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk menginstal layanan FTP server menggunakan FSFTPD, yang kedua untuk mengkonfigurasi layanan FTP agar dapat diakses oleh klien, yang ketiga membuat user FTP dan mengatur hak aksesnya, yang keempat yaitu melakukan pengujian upload dan download file menggunakan FileZilla. Oke, kita langsung masuk saja ke sini ya, ke CentOS-nya. Kita akan update seluruh paketnya agar sistem berada dalam kondisi terbaru ya. Oke, lalu kita akan aktifkan instalasi FSFTPD-nya di sini. Oke, karena ini sudah saya install sebelumnya, jadi ini sudah berada di versi terakhir dan tidak ada penginstalan lagi di sini. Setelah proses instalasi ini selesai, layanan FSFTPD dijalankan dan diaktifkan agar otomatis saat sistem dinyalakan. Kita pakai busnya ya. Yang ini. Nah. Oke, apabila status layanan menunjukkan aktif running di sini, maka proses instalasi berhasil dilakukan. Lalu kita akan konfigurasikan firewall-nya di sini. Firewall.
Oke, ini sudah sukses di sini. Lalu servisnya oke, konfigurasinya ini memungkinkan server menerima koneksi FTP dari komputer klien. Lalu kita akan mengkonfigurasikan FSPTP-nya. Nano etc FSFTPD ini sebelumnya kan saya sudah mengerjakan tugas ini untuk mengetesnya dulu, dan saya sudah menginput busnya di sini. Anonymous enable-nya ini harus oke. Ini digunakan untuk menonaktifkan login anonim di sini. Lalu local enable-nya yes. Ini untuk mengizinkan user lokal untuk login ke FTP. Lalu write enable-nya ini harus yes untuk mengaktifkan fitur upload file. Lalu shoot-nya local usernya ini yes. Ini untuk membatasi user agar nantinya hanya dapat mengakses direktori miliknya sendiri. Lalu low read enable ini yes untuk mengizinkan user melakukan upload pada direktori yang dibatasi. Local root ini untuk menentukan direktori awal saat user berhasil login. Lalu pass enable-nya ini yes di sini. Ini digunakan untuk mengaktifkan mode pasif FTP-nya. Ini bisa klik Ctrl O, Enter, Ctrl X, oke. Lalu kita akan membuat user FTP-nya. Nah, ini usernya saya sudah buat sebelumnya. Di sini saya buat dengan nama FTP user. Lalu kita akan coba ganti passwordnya ya di sini. Untuk membuat password sebenarnya sebelumnya saya sudah membuat password, cuman di sini saya akan menunjukkan lagi caranya. Jadi saya akan ganti dengan password yang terbaru. Oke, ini sudah sukses. Password yang dibuat akan digunakan saat proses login dari klien FTP nanti. Lalu kita akan mengatur hak akses direktorinya. Direktori FTP ini dibuat sebagai lokasi penyimpanan file yang akan diunduh, di-upload maupun di-download. Nanti kita pakai bus mkdir-nya di sini. Kemudian saya akan mengatur akses direktorinya. John NSR FTP
user, FTP user. Oke, dengan konfigurasi ini user FTP usernya juga akses dan mengelola pada direktori FTP miliknya ya. Oke, selanjutnya di sini kita start dulu layanannya ya. Kita cek lagi statusnya di sini. Status. Oke, ini aktif running ya di sini. Lalu kita akan melakukan pengujian FTP-nya. Kita akan buat isi teksnya adalah file sebagai uji coba FTP. Kita akan masukkan folder FTP tadi. Oke, di sini. Lalu kita akan mengatur kepemilikan filenya ya. Shown FTP user, FTP user, home. Lalu kita akan memastikan filenya berhasil dibuat. Nah, ini ada teks, 2 teks kan sini. Kalau untuk melihat isi filenya kita bisa pakai bus ini ya. Ini teksnya kita buat sebenarnya ini sebagai uji coba FTP. Kita restart lagi, coba ya layanannya.
Ayo kita coba statusnya apakah berjalan normal. Oke, ini aktif runningnya nih, aktif. Lalu kita akan mengetahui IP servernya ini dulu. IP kita 1, 2, cek hostname-nya. Ini hostname-nya akan kita pakai. Kita masukkan hostname-nya 192.168.120 ini. Di sini. Username tadi kita buat FTP user, passwordnya. Oke, portnya kita gunakan 21, quick connect, lalu oke. Oke, ini udah sukses di sini ya. Ini muncul. Nah, ini teksnya. File yang kita buat tadi, teks 2. Ini kan. Nah, ini kita nunjukin bahwa koneksi FTP-nya antara klien dan server ini telah berhasil dilakukan. Ini kan file yang kita buat di server. Nah, CentOS tadi kita bisa download juga. Kita download. Kita download nih di sini. Download. Jadinya lagi nge-lag sedikit ya, maaf di sini. Oke, di sini. Oke. Ini udah ke download tadi ya. Ini file yang kita buat di server tadi. Filenya ini tes 2-nya. Filenya sebagai uji coba FTP. Nah, ini CentOS. Saya akan ini tidak memiliki antarmuka grafis atau GUI-nya. Jadi seluruh proses pengecekan file nanti saya akan lakukan melalui terminal root ini, menggunakan perintah seperti ini. Lalu saya akan coba upload ya file. Saya akan buat hal baru di sini. Saya save dulu.
di sini save. Saya akan upload ke sini. Setelah sebelumnya saya request, itu sudah ada. Lalu kita akan menampilkan daftar file pada direktori FTP di sini. Nah, ini ada teks 3 di sini, teks 3. Jadi kita udah berbagi file klien dengan server menggunakan FTP. Ini kita untuk pastikan lagi, tadi kan kita buat nama filenya tes file tes 3. Kita akan cek isi file dari teks ini. Nah, ini muncul ya teksnya, tes di sini. Nah, kita sekali lagi pastikan, karena kalimat cuma tes aja. Oke, saya coba gambar. Kan sudah ada upload logo tadi PNG. Saya tes upload lagi di sini. Saya akan tes upload di sini. Nih, make PNG siap drop. Oke, udah masuk di sini. Ini nah, ini kita cek ukuran filenya juga 2,2 MB di sini. Kalau misalnya CentOS saya ada GUI-nya, bisa dilihat. Ini kita nggak bisa ngecek ya, karena saya tidak memiliki GUI di CentOS-nya, jadi kita cuma bisa melihat detailnya saja di sini. Kita akan cek file-file yang di sini semua ini, apa bisa terlihat di server file yang baru-baru kita masukkan, kita tambah tadi.
Oke, ini ya. Nah, ini dia. Di sini ini kita bisa melihat nama filenya, ukuran filenya, lalu pemilik filenya ini siapa di sini, FTP user, dan waktu penyimpanan filenya. Nah, itu PNG. Ini datanya. Data dari file foto, logo PNG yang saya upload tadi di drop melalui FileZilla-nya ya. Oke, jadi ini seluruh pembuktian saya lakukan di Pro Terminal CentOS-nya sesuai kondisi server yang tidak memiliki GUI. Oke. Sekian dari tugas 3 yang telah saya kerjakan. Sedikit kesimpulan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan ini, layanan FTP server menggunakan FTP pada sistem operasi CentOS 7 ini berhasil diinstal dan dikonfigurasi dengan baik. Server berhasil menerima koneksi dari klien menggunakan aplikasi FileZilla. User FTP yang telah dibuat dapat melakukan login, upload file, dan download file sesuai hak akses yang diberikan. Dengan demikian, layanan FTP server telah berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat digunakan untuk proses pertukaran data antara klien dan server. Sekian tugas 3 administrasi server saya. Mohon tunjuk ajar jika ada kesalahan dalam pemaparan praktek tugas 3 administrasi server saya karena saya masih belajar. Terima kasih.